Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fadia Mega Arfiana dari kelas 3A6 Manajemen Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa dengan nomor mahasiswa 2019-008222 akan menjelaskan pendapat saya mengenai ekspor benih lobster dan kuliah tatap muka pada bulan Januari 2021. Di sini yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai ekspor benih lobster. Seperti yang kita tahu bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia secara resmi membuka izin ekspor benih lobster melalui Peraturan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020. Perizinan ini sekiranya dapat dilihat dari nilai ekonomi lobster yang sangat menggiurkan, mulai dari bibitnya hingga lobster dewasa. Hal ini hanya membuat manusia semakin rakus dan hanya memikirkan sumber keuntungan secara ekonomi saja. Pemerintah seharusnya berhati-hati dalam mengelola sumber daya alam di lautan, termasuk masa depan lobster kita. Pemerintah yang membuat ekspor benih lobster dengan tameng meningkatkan devisa negara perlu dipertimbangkan lagi. Karena negara seharusnya memastikan ekosistem lobster yang melimpah dan tidak rapuh, bukan malah sebaliknya. Dari sini dapat dilihat bahwa pendapat saya mengenai hal ini adalah saya tidak setuju. Dan dampak dari ekspor benih lobster ini yaitu nantinya ekosistem dapat rusak dan kesejahteraan nelayan kecil dapat terganggu. Pembatasan ekspor benih lobster sebaiknya tetap diberlakukan untuk menjaga keseimbangan stok lobster di laut. Contohnya saja seperti negara Australia yang menetapkan pembatasan kuota boleh tangkap untuk kepentingan budidaya dalam negeri dan luar negeri. Selain pembatasan penangkapan, pemerintah dapat menerapkan sistem wilayah, yang mana di mana saja wilayah yang dapat atau boleh ditangkapi lobsternya untuk kepentingan negara dan budidaya. Lalu, pembukaan ekspor benih lobster tidak hanya merugikan ekosistem saja, namun juga dapat merugikan para nelayan kecil. Nelayan harus mendapatkan kepastian mengenai penentuan harganya agar tidak hanya menguntungkan para pengekspor saja. Untuk saat ini, seharusnya pemerintah mempersiapkan dan mendorong masyarakat untuk pengelolaan budidaya lobster dengan memberikan pelatihan bagi nelayan kecil. Jika pelatihan ini dapat berjalan dengan sukses dan mengalami peningkatan, maka secara otomatis ekspor benih sudah bisa dilakukan dan izinnya hal ini agar ekosistem dan nelayan tidak dapat merugi lagi. Itu adalah dua solusi dari saya, yaitu yang pertama, pemerintah seharusnya menjaga ekosistem laut, dan yang kedua, dengan menekankan budidaya lobster yang ada di Indonesia. Lalu, penjelasan yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu mengenai kuliah tatap muka pada bulan Januari. Di sini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan bahwa mahasiswa sudah bisa kuliah dengan tatap muka atau masih dalam jaringan online di Januari 2020. Di sini, Kementerian menekankan kebijakan ini hanya mengizinkan penyelenggaraan kuliah tatap muka serta kegiatan akademik lainnya yang berbentuk pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan perguruan tinggi harus memprioritaskan kesehatan dan keselamatan seluruh warga kampus. Dari sini, pemerintah memberikan kekuasaan pada pemerintah daerah untuk melakukan pembelajaran tatap muka semester genap tahun 2020 hingga 2021, dan kebijakan ini dapat dilakukan serentak maupun dapat dilakukan mulai dari desa
atau kecamatan-kecamatan yang ada di daerah tersebut. Lalu apa sih syaratnya? Syarat yang pertama yaitu adanya sarana kebersihan, yang dimana sarana kebersihan ini mencakup sarana sanitasi seperti toilet bersih dan layanan cuci tangan. Di sini juga mahasiswa diharapkan selalu menggunakan masker dan menjaga jarak sekitar 1,5 meter. Yang kedua, dari pihak kampus harus memiliki data pemetaan, di mana seluruh kegiatan mahasiswa yang seperti pergi keluar kota atau pergi itu harus ada datanya dan kampus memiliki data tersebut. Dan yang ketiga, mendapatkan persetujuan dari dekan ataupun dari pemerintah daerah. Dari sini diharapkan kondisi dalam kelas minimal 1,5 meter per orangnya. Hal ini memang sulit diterapkan, tetapi pihak kampus dapat mengantisipasi hal ini dengan cara memiliki jadwal bergilir. Jadi seumpama dalam satu kelas itu ada 60 siswa, maka bisa satu kelas itu dimasuki hanya 20 siswa saja dan ada 3 sesi dalam satu pelajaran itu. Dari persyaratan dan alternatif di atas, saya masih kurang setuju sih, karena pertimbangan ini akan berbeda-beda setiap daerahnya. Seperti daerah zona merah, pasti kecil kemungkinannya untuk melakukan kuliah tatap muka, yang dimana keputusan ini akan ada di tangan pemerintah daerah. Jadi sudah jelas ya bahwa pendapat saya tidak setuju. Kenapa sih kok tidak setuju? Karena peningkatan kasus COVID di Indonesia ini sudah meningkat sangat pesat, dimulai dari bulan November lalu yang angka peningkatannya hingga 4.000 orang dan menjadi sekitar 506 kasus. Jika dilihat dari data ini, bisa dibilang bahwa pandemi belum mereda. Apabila kuliah tetap dibuka, maka peningkatan kasus tidak dapat dihindarkan lagi, karena banyak mahasiswa yang dari luar daerah ini dan akan masuk ke daerah, contohnya saja dari mahasiswa dari Jakarta yang kuliah di Jogja. Nah, dari situ kan kita tidak bisa mengantisipasi penyebaran COVID-nya karena hanya ada tes rapid saja. Dan yang kedua, belum adanya terobosan penanganan yang lain yang dapat menghambat virus selain social distancing dan penggunaan masker. Apabila setiap orang dalam satu kelas melakukan social distancing sekitar 1,5 meter, maka hanya 1/3 siswa saja yang dapat masuk kelas dengan jadwal yang bergiliran. Hal ini akan menyusahkan bagi dosen dan memerlukan waktu lama untuk pembelajaran. Lalu, kemungkinan pelanggaran protokol kesehatan dan pengawasan masih minim. Contohnya saja apabila kita ke supermarket, itu masih banyak orang-orang yang tidak social distancing karena dia merasa saya butuh ini. Dan di lain waktu ada orang-orang yang cuci tangan itu hanya menggunakan air mengalir saja dan tidak menggunakan sabun. Hal ini perlu ditingkatkan lagi dalam hal pengawasan. Dan selain pengawasan, adanya banyak acara di bulan Desember itu dapat meningkatkan resiko penyebaran COVID. Seperti pada bulan ini ada pemilihan pilkada di beberapa daerah di Republik Indonesia. Setelah pemilihan pilkada ini disusul dengan libur akhir tahun yang memungkinkan bahwa potensi penyebaran COVID akan lebih meningkat lagi. Dari sini sudah jelaskan bahwa pendapat saya tidak setuju. Dari 2 materi di atas, keduanya saya tidak setuju.
Lalu bagaimana pendapat teman-teman untuk dua materi ini? Langsung tuliskan komen di bawah ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman.